Perkenalkan, saya Daniel Henry Simolang dengan NIM 24021060011 dari kelas B, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan tugas saya, yaitu menerapkan instruksi mesin dalam program sederhana dan merancang instruksi prosesor yang sederhana. Baiklah, masuk ke tugas 1, yaitu menerapkan instruksi mesin dalam program sederhana. Nah, untuk tugas ini saya memilih tantangan tersendiri dengan tidak menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Python atau C, melainkan saya menggunakan bahasa assembly. Alasannya adalah agar kita bisa melihat secara langsung bagaimana instruksi mesin bekerja berinteraksi dengan register CPU tanpa perantara compiler yang kompleks. Pada bagian start di sini, ini itu adalah bagian logika utamanya. Yang pertama itu saya memindahkan nilai 10 ke EAX, register EAX, lalu nilai 20 ke register EBX. Kemudian memanggil instruksi add untuk menjumlahkannya. Namun ada yang menarik di sini. Karena CPU menyimpan hasil penjumlahan, yaitu hasilnya itu angka 30 sebagai binar murni atau hex 1E, maka kita tidak bisa langsung mencetaknya ke layar seperti print atau cout. Saya harus membuat algoritma looping, yaitu yang ini, convert loop manual untuk membagi nilai tersebut dengan 10, lalu mengubah sisa baginya menjadi karakter ASCII agar bisa dibaca oleh manusia seperti angka 3 dan 0. Kemudian selanjutnya masuk ke analisis instruksi mesin. Pada bagian ini saya menjabarkan tabel, terutama itu tabel opcode dan operannya ini. Contoh instruksi add dan add EAX, EBX ini. Bagaimana cara CPU mengeksekusi ini? Melalui siklus fetch, decode, dan execute. Pada bagian ini, alur program berdasarkan siklus CPU. Nah, fetch ini dia mengambil baris instruksi dari memori, kemudian decode itu kontrol unit yang menerjemahkan kode biner dan paham bahwa ini perintah penjumlahan, atau bisa dibilang dia penerjemah ya. Kemudian eksekusi, sinyal itu dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Lalu ALU ini mengambil data 10 dan 20 dari register dan menjumlahkannya menjadi 30. Write back, hasilnya 30 disimpan kembali ke register EAX. Kemudian masuk ke simulasi perubahan register. Untuk memvisualisasikannya, mari kita lihat tabel simulasi register ini. Kondisi awal register EAX dan EBX itu 0. Kemudian langkah 1 itu MOV atau move. Ini itu untuk memindahkan nilainya. Langkah 1 itu EAX terisi nilai hex A, yaitu 10 desimal, dan pada langkah 2 EBX terisi nilai hex 14 atau 20 desimal. Lalu langkah 3 itu add. Setelah operasi ALU, EAX berubah menjadi 1E. Ini. Atau dia sebagai desimal yaitu 30. Ini membuktikan bahwa register berfungsi sebagai memori sementara super cepat untuk operasi matematika. Lalu masuk ke bagian 3, yaitu analisis hubungan kode dengan arsitektur komputer. Dari kode assembly ini kita belajar beberapa konsep inti dari arsitektur komputer. Yaitu pertama itu peran register. Kita tidak menggunakan RAM untuk menghitung, tetapi register yang menunjukkan hierarki memori. Lalu sistem call. Nah, lihat instruksi int 0 kali 80 ini membuktikan bahwa program user tidak boleh asal akses hardware atau layar. Kita harus minta tolong ke kernel OS lewat instruksi ini. Lalu yang ketiga, representasi data. Komputer hanya paham biner.
Konversi ke ASCII adalah tugas programmer agar bisa dipahami oleh manusia. Kemudian dengan kesimpulan yang bisa ditarik dari semua ini adalah dengan menggunakan assembly kita bisa melihat wajah asli komputer. Setiap baris kode adalah perintah langsung ke prosesor melewati siklus fetch, decode, dan execute yang presisi. Sekian dari presentasi tugas 1 ini. Terima kasih.